Halo semuanya, terima kasih sudah mengeklik video ini, sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Jadi di video kali ini, gua bakalan menyiksa laptop ini. Ini adalah laptop MacBook Air M2 2022. Mungkin kalian yang belum tahu, ini tuh spesifikasinya itu RAM-nya itu 8 GB dan untuk penyimpanannya SSD-nya itu 512 GB. Oke. RAM-nya 8 GB dan penyimpanannya 512 GB. Nah, ini MacBook Air. Tapi nyiksanya itu bukan dibaret-baret, bukan dihancurin laptopnya, bukan diperintilin gitu, dibongkar gitu, tidak. Tapi di sini gua mau ngetes performanya. Jadi ada teman kita yang komen di video, "Bang, kuat nggak sih laptop ini dipakai untuk jalanin emulator iOS dan Android gitu, dipakai buat ngoding gitu, intinya kuat nggak sih?" Nah, gue coba geser dulu. Jadi ini komennya, ada temen kita namanya Mas Raffi. RAM 8 GB buat emulator Android Studio atau iOS simulator emang cukup mas sambil multitasking, katanya gitu ya. RAM 8 GB kuat nggak sih buat multitasking untuk ngoding? Nah, gue akan menjawab pertanyaannya melalui video ini ya. Dan gue coba akan menjawab dulu ini komentar yang lainnya. Ini Mas Popo ya, Popo. Dia bilang, "Saya juga beli M2 CPO bulan Januari 2024. Garansi void hingga Juni 2024. Ada dead pixel not 1 titik gitu. Jadi apakah dead pixel yang 1 titik itu bisa klaim garansi apa enggak ya?" Ya, jadi dia beli laptop CPO juga dan ternyata ada dead pixel gitu, ada not 1 titik gitu. Yang untuk kalian yang belum tahu, dead pixel itu di layar gitu. Jadi ada 1 pixel di layarnya dia yang broken gitu, yang rusak, makanya ninggalin dead pixel gitu. Biasanya warnanya tuh kalau nggak putih ya hitam gitu, hitam titik gitu. Nah, dia juga tadi bilang kalau garansinya nyampe bulan Juni 2024. Untuk garansi itu beda-beda ya, karena CPO. Buat kalian yang belum tahu CPO itu apa, CPO itu adalah garansi dari Apple. Nah, barangnya itu adalah refurbished tapi diperbaiki lagi sama pihak Apple. Jadi barang refurbished tapi diperbaiki sama Apple lalu dijual lagi. Nah, itu adalah produk CPO. Kerusakannya yang dialami sama setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi kerusakan yang dikembalikan oleh Apple itu berbeda-beda kerusakannya. Nah, jadi mungkin ada beberapa orang yang hoki tidak kenapa-napa gitu laptopnya. Mungkin ketika dikembalikan ke Apple itu barangnya itu tidak terlalu parah rusaknya. Dan gue sendiri barang CPO juga. Ini adalah laptop CPO dan sampai sekarang ini tidak pernah ada masalah. Nah, untuk Mas Popon, dia memiliki masalah di pixelnya, di dead pixel. Bisa dikembalikan atau enggak ya itu tergantung dari si penjualnya. Biasanya kan belinya di Tokopedia gitu, di online. Itu gimana kesepakatannya antara penjual dan pembeli.
Mungkin bisa ditanyain dulu ke penjualnya ketika ada kesalahan, ketika ada error, bisa dikembalikan atau enggak. Tapi kalau dead pixel gitu sih harusnya sih itu bawaan dari sananya ya, bukan kesalahan human error gitu, bukan human error gitu. Jadi kesalahan pembeli. Coba kalau saran dari gua sih, coba aja ditanyain dulu ke penjualnya, atau mungkin dibaca dulu deskripsinya, atau mungkin sebelum dibeli chat-chatan dulu sama penjualnya ketika ada barang rusak bisa dikembalikan atau enggak. Jadi kalau dari gue sendiri sih kurang tahu ya, karena belinya juga bukan di official iBox, official resmi dari Apple-nya gitu, yang toko-toko resminya gitu, enggak, tapi melalui penjual yang ada di online. Jadi mungkin bisa ditanyain dulu ke penjual yang di online-nya itu, penjual barangnya tersebut. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal, ini bisa multitasking untuk ngoding apa enggak? Gue di sini udah punya beberapa screen desktop, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Desktop yang pertama itu yang ini ya, cuma ngasih tahu informasi tentang laptop ini. Untuk desktop yang kedua adalah terkait dengan komentar kalian di video YouTube gue, dan udah gue jawab juga. Desktop yang ketiga ini kita bisa memasuki pertanyaan yang tadi. Di sini gue akan coba buka YouTube, ngebuka video. Ini dari Audio Jungle Library. Ini harusnya musiknya free ya. Semoga aja nggak kena copyright di video ini. Gue akan coba menyalakan satu video untuk kita dengerin musiknya. Gimana? Suaranya kedengeran nggak? Oh ya, kita start di 27%. Kita start di 27%. Kita sekalian bakalan ngeliat baterainya bakalan berkurang berapa persen. Ini kita udah berjalan 7 menit. Oh ya, sedikit informasi, ini gua ngerekamnya menggunakan headset. Jadi mungkin suaranya kurang maksimal, karena ini langsung gue putar dari YouTube-nya. Oke, gue bakalan lanjut ke desktop yang selanjutnya. Nah, ini gue ngejalanin simulator. Jadi di laptop ini gue nggak ada Android Studio. Nah, Android Studio itu apa sih? Android Studio itu buat ngejalanin emulator Android. Jadi kalau kalian ngebuat aplikasi Android itu menggunakan Android Studio. Nah, gue adanya itu adalah Xcode. Gue jadi cuma bisa ngejalanin simulator untuk iOS. Jadi buat ngejalanin aplikasi iPhone gitu, aplikasi Apple gitu. Nah, itu disebutnya simulator iOS gitu. Nah, ini tuh bisa digerakin. Ini gue juga tadi udah ngebuka browser Safari. Di sini gue ngebuka website dari CoinMarketCap. Ini ngejalanin tampilan BTC yang anjlok akhir-akhir ini. Gue coba ngeliat trading view. Nah, ini tuh real time ya. Jadi perubahannya itu, nah nih, perubahannya kelihatan ya. Nah, ya, jadi ini bakalan tetap gue running simulatornya. Simulator tetap gue running, nggak ada masalah ya. Ini gue coba close, aman ya, nggak ada nge-lag.
nge-lag. Gue coba restart terminalnya. Gue coba restart. Nah ini kayaknya ini nggak ke-detect ya. Ini nggak ke-detect ininya. Oh iya sorry, ini tuh React Native. Nah ini tuh terminal React Native. Jadi ini tuh buat nge-reload aplikasi React Native-nya, bukan nge-reload terminalnya, sorry. Jadi percuma juga gue reload dari terminal ini karena nggak bakal ngaruh ke simulatornya. Jadi ini tadi tuh nggak bisa di reload karena ini nggak ada hubungannya antara terminal ini sama simulator ini, nggak ada hubungannya. Nah paling ini gue close aja, gue close Safari-nya, terus gue coba buka lagi. Lancar ya, lancar. BTC, Bitcoin, gue coba trading view untuk melihat view-nya aman ya, nggak ada nge-lag, aman. Terus gue coba next juga. Di sini gue ada project, anggap aja ini project React.js. Ini adalah project React.js, create React app. Ini gue coba ngoding biasa. Gue coba ini pakai Webpack, pakai perubahan langsung itu hot reload. Jadi ketika ada perubahan kita ngoding di sini akan langsung berubah di sebelahnya, di hasilnya, di view-nya. Gue di sini bakalan nyoba ngetik apa ya? Tadi kan Mas Popon ya, kita coba ketik aja Mas Popon. Ini aku coba ngetik Mas Popon, terus gue save. Harusnya ekspektasinya di sini ada tulisan Mas Popon juga ya. Gue save, Ctrl S. Nah, sorry, ini belum ke save. Gue Ctrl Z dulu. Aduh, sorry. Ini gue ngerekamnya pakai ini, pakai tangan kiri. Mana udah pegel lagi nih. Mas Popon, ini belum ke save ya. Nah, ini Command S tadi salah pencet, jadinya typo. Save. Nah, ini langsung berubah di sini Mas Popon ya, ada tulisan Mas Popon. Jadi nggak ada nge-lag ya, langsung berubah. Ini gue coba sembunyiin dulu filenya. Nah, sembunyiin jadi lebih rapi. Mas Popon. Gue coba tambahin lagi ya. Halo Mas Popon. Ini belum di save. Gue coba Command S. Nah, berubah ya langsung. Halo Mas Popon. Oke, jadi tandanya nggak ada nge-lag ya, Ini trading simulatornya juga masih jalan. Untuk ngelihat perubahan dari Bitcoin masih jalan. Ini kita bisa ngoding website menggunakan React.js masih jalan juga. Nah, yang terakhir ini adalah aplikasi Postman. Ini juga nggak ada masalah ya. Ini sampel doang, sending request masih oke ya. Ini gue klik nggak ada nge-lag. Ini gue coba send, nggak ada nge-lag juga, responsif ya, nggak ada delay. Nah, ini kita buat ngoding JS nggak ada masalah. Untuk Postman, untuk ngecek API nggak ada masalah juga. Nah, ini buat ngejalanin simulator juga nggak ada masalah. Kita masih bisa ngebuka simulator sambil ngoding website, ngetes API menggunakan Postman masih oke. Udah. Nah, ini YouTube gue matiin karena takutnya ngeganggu ya pas lagi gue ngomong, jadi gue matiin. Nah, gue coba nyalain lagi, nggak ada masalah ya, responsif. Nah, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, masih enak kan, pindah-pindah desktopnya masih smooth. Gua coba ini terminalnya, gue coba kill dulu terminalnya, gue nyalain lagi npm run start,
gue jalanin, gue enter, aman ya, cepet ya, nggak ada nge-lag. Oke. Nah, ini karena udah 15 menit, jadi mungkin videonya cuma sampai sini aja. Untuk tadi ngetes simulator, oke. Terus juga ngoding website pakai React.js, ngejalanin webpack, itu oke juga, terminal lancar, di kill, terus di running lagi, nggak ada masalah. Terus juga sambil ngebuka YouTube untuk ngedengerin audio juga nggak ada masalah. Terus yang tadi yang terakhir adalah ngetes API menggunakan Postman, nggak ada masalah juga ya. Nah, ini tuh balik lagi sesuai yang tadi, yang di pertama kali yang udah gue jelasin. Kalau ini tuh MacBook Air 2022, RAM-nya 8GB, terus untuk storage-nya SSD itu di 512GB, nggak ada masalah ya. Tadi kita udah nyaksin juga. Oke, karena yang komentar cuma dikit aja, jadi paling gue cuma bisa nge-share itu aja sesuai yang kalian komentari tadi. Oke. Ini, oh ya, untuk hasilnya kita ada di 26%, jadi berkurang 1%. Oke, thank you yang udah menonton video ini.